gitu ya? Enggak semua, kenapa Bang? Enggak mesti apologet kan untuk menjalankan amanah agung dari Tuhan Yesus. Jadi gini, 2019 waktu aku baru kelar SMA, itu kan punya keinginan mau jadi pendeta, karena emang kayak udah ada panggilan hati. Tapi kan karena nggak ada persetujuan dari orang tua, ini kayak ada niat untuk kayak kawan-kawan yang lain kayak karena udah melihat kayak gimana si Elia Myron gimana menyebarkan firman. Jadi mau nanya, ini gimana caranya teman-teman yang lainnya untuk menjadi apologet yang baik? Menjadi apologet yang baik gitu. Iya. Oke. Gini bro, satu hal yang kamu harus tahu, apologet itu kan artinya penanggung jawab. Jadi baiklah kamu masing-masing memberi pertanggungjawaban apologia. Jadi kita itu bertanggung jawab atas iman kita. Jadi kalau kamu bertanya bagaimana menjadi seorang apologet yang baik, ya bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada iman. Nah, bagaimana mungkin kamu bisa mempertanggungjawabkan sesuatu kalau kamu nggak tahu itu apa? Jadi sebelum kita mempertanggungjawabkan iman kita, kita harus tahu apa yang kita imani. Tidak sekedar tahu, tapi yang itu tuh gini. Karena saya pun pernah begitu ya. Saya tahu banyak sekali firman, saya tahu banyak sekali isi Alkitab, tetapi saya punya karakter yang lemah. Saya dihujat dikit, saya down ya. Saya kata-katain orang lain saya down dan lain-lain gitu. Itu dulu. Tapi sekarang enggak. Jadi ketika orang-orang itu mengaku berapologetika, tetapi mereka tidak punya karakter, itu berarti belum siap bertanggung jawab. Jadi yang paling penting itu adalah kamu harus tahu dan mengenali iman kamu dulu, baru kamu pertanggungjawabkan itu. Itu menjadi apologet yang baik. Bukan dengan menghujat ya, bukan dengan ngata-ngatain orang ya, bukan dengan ngejelek-jelekin orang, bukan begitu. Menjadi apologet itu panggilan kita adalah mengatakan bahwa Christianity it's true. Kekristenan adalah yang benar. Ini adalah yang oke. Ini adalah yang baik bagimu. Semua motivasinya itu kembali kepada amanat agung. Bahwa pemberitaan Injil ini itu harus diberitakan kepada semua bangsa. Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Bahwa apologetika itu ada dua perannya. Yang pertama penanggung jawab untuk membawa orang kepada Allah. Fari, kamu mute dulu ya. Penanggung jawab untuk membawa orang kepada Allah. Yang kedua itu adalah penanggung jawab untuk mencegah orang itu keluar dari kekristenan. Kamu tentukan dulu nih, kamu yang mana bro? Apakah kamu mau jadi seorang apologet yang memang tujuanmu membawa jiwa-jiwa kepada Kristus, yang belum mengenal Yesus kemudian kamu bawa kepada Kristus? Atau yang kedua, kamu mau mempertahankan yang sudah di dalam, mencegah yang di dalam itu keluar? Karena pilihan pertama dan kedua itu beda metodenya. Kalau seperti saya itu mencegah orang keluar. Saya punya banyak teman, tujuan mereka untuk membawa jiwa ke Kristus. Kalau saya itu mencegah orang keluar dari Kristus. Jadi kamu tentukan dulu kamu yang mana. Apakah kamu ingin membawa jiwa kepada Kristus, atau kamu itu mau mempertahankan yang di dalam? Karena caranya itu berbeda-beda gitu. Dengan itulah kamu bertanggung jawab. Kalau kamu memang mau membawa jiwa kepada Kristus, kamu harus muridkan mereka. Kamu jangan seperti orang lain yang terlalu bangga memurtadkan orang tetapi dibuang begitu saja. Ya, ngakunya hebat, ngakunya keren. Saya berhasil memurtadkan orang, setelah dibaptis dibuang, tidak dimuridkan. Itu buat apa?
Jadi kalau kamu memang menjangkau jiwa, itu bukan dengan oke, baptis, oke, selesai, kemudian kamu tinggalkan. Bukan. Yesus itu dia itu melayani, dia membangun, dan dia mengutus. Ketika Yesus menangkap Petrus, dia menangkap murid-murid yang lain. Apakah ketika murid-murid ini mau percaya kepada Yesus, apakah Yesus meninggalkan mereka? Tidak. Yesus itu memuridkan mereka. Yesus itu membina, mendidik mereka untuk menjadi sama seperti dia. Karena tujuan hidup kita itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu kalau memang tujuan kamu itu untuk membawa jiwa kepada Kristus. Kalau kamu memang mau membawa jiwa kepada Kristus, kamu muridkan mereka, kamu bangun pondasi mereka kokoh, iman mereka yang kokoh. Kalau yang kedua kamu ingin memelihara mereka, kamu juga harus melakukan pemuridan, tapi metodenya berbeda. Cara kamu adalah meyakinkan mereka bahwa kamu sudah di tempat yang benar. Kita lebih kepada berinteraksi kepada mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang membuat mereka itu ragu, apa yang membuat mereka itu tidak nyaman dengan iman mereka sekarang sehingga mereka merasa goyah. Gitu. Jadi kamu tentukan pilihanmu, kamu identifikasi, kamu penanggung jawab yang seperti apa. Gitu. Apakah kamu mau menarik jiwa kepada Kristus atau kamu mau mempertahankan orang agar tidak keluar dari Kristus? Gitu. Itu ya? Ya. Ini ada tamu nih, tunggu disapa dulu. Bang Mesak, Ovi Mesak.